Lalu kembali menutup pintu mobil itu dan kembali mendekat pada Tuan Teguh. Berhenti setelah jarak ia sisakan sekitar 5 langkah dari posisi tempat Teguh berdiri. Kedua tangannya ia masukkan ke dalam kantong celana bahannya dengan wajah memerah penuh amarah. 42. Kau tidak ingin bertanya apa yang terjadi dengan semua anak buahmu. Bima menyeringai jahat menantang Teguh Lesmana di hadapannya. Tuan Teguh tersentak tak percaya ketika matanya tidak menemukan satupun anak buahnya yang sudah bersembunyi di atap rumah. Apa yang sudah kau lakukan pada mereka? Tanya Tuan Teguh gusar. Jangan khawatir, mereka hanya terkena peluru bius dan sudah diikat oleh anak buahku di tempat yang aman. Tuan Teguh dan Martin saling berpandangan tegang. Martin kemudian mengarahkan pistol yang ia pegang ke arah Bima namun seseorang bergerak lebih dulu menembaknya hingga pistol yang ia pegang terjatuh. Martin mengadu kesakitan dan berusaha meraih pistolnya kembali namun langsung dicegat seseorang. Kamu. Geram Martin tak percaya. Maaf. Jawab Dion yang dengan sekali pukul mampu membuat Martin pingsan. Tuan Teguh mulai ketakutan. Semua anak buahnya sudah dilumpuhkan dan diseret satu persatu dalam keadaan terikat oleh Sam dan Pandu yang baru saja muncul. Kenapa dia bisa melupakan kalau ada Sam yang selalu berdiri di samping Bima? Harusnya ia sudah sadar kalau pria muda di hadapannya ini punya rencana brilian ketika melihat Bima hanya datang dengan dua anak buahnya dan bukan dengan Sam. Area rumah ini sudah bersih, Tuan Muda. Lapor Sam. Bima menatap Dion dan memanggil pria itu untuk ke sisinya. Kemarilah. Pekerjaanmu sangat bagus. Terima kasih sudah membocorkan semua rencana Teguh sebelum kami kemari. Dion menurut dan mengangguk hormat pada Bima setelah tiba di dekat pria itu. Sama-sama Tuan Muda. Saya senang bisa berguna untuk Anda. Bersambung. 43. 80. Teguh Lesmana mengepalkan kedua tinjunya dengan geram. Pengkhianat kau, Dion. Teriak Tuan Teguh murka. Maafkan saya, Tuan Teguh. Sejak kejadian penembakan Nona Elena waktu itu, saya sudah bersumpah untuk setia hanya pada Tuan Birma. Terang Dion masih dengan nada sopan pada mantan atasannya. Nyonya Mary dan Nyonya Lely yang mendengar teriakan marah Teguh segera keluar setelah mereka membaringkan Nuri di kamarnya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Nyonya Lely membekap mulutnya tak percaya ketika melihat semua anak buah Teguh sudah terkapar tak berdaya. Lebih syok lagi saat ia sudah ingat siapa pria berlesung pipi yang berdiri dan mengawasi anak buah Teguh yang terikat tak jauh dari tempatnya berdiri. Aku ingat sekarang. Kamu laki-laki yang bersama Li rumah sakit waktu itu kan? Pandu yang merasa ditanya menengok dan kemudian tersenyum lebar pada Nyonya Lely. Akhirnya Anda ingat. Saya berterima kasih untuk itu. Jawabnya santai seperti biasa. Tak ada raut serius dari wajah tampan yang sebenarnya lebih cocok jadi artis ketimbang geng berbahaya itu. Seperti biasa tetap terlihat tampan dan jauh dari kata menakutkan. Bagus kalian sudah berkumpul di sini. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Potong Bima. Ketiga orang itu saling menatap bingung. Ada apa? Tuan Teguh Lesmana. Anda resmi saya berhentikan dari posisi CEO perusahaan Mahardika Group karena terbukti sudah melakukan penculikan dan penyiksaan terhadap keponakan Anda sendiri, Elena Anastasia Mahardika. Teguh sekali lagi terpundur ke belakang. Apa-apaan ini? Kenapa Bina berbicara ngawur di hadapannya? Memecatnya.
Apa hak anak muda itu? Hak dari mana kamu memecat saya? Tantang Teguh dengan kilat amarah di matanya. Sam memberikan kopian surat pengalihan saham yang dibeli Bina dari para investor Teguh tepat ketika rumor penculikan Elena mereka sebar di media. Teguh menerima salinan itu dan hanya tertawa meremehkan. Bahkan jika kamu sudah memiliki 30% kepemilikan saham perusahaanku, kamu masih tidak akan bisa memecat saya seenaknya. Saham milikku sudah 40%. Jelas lebih besar dari saham milikmu, bocah. Bima hanya diam. Dia sudah tahu bahwa cepat atau lambat Elena pasti akan menandatangani berkas pengalihan warisan itu. Apalagi ketika melihat kondisi El yang seperti tadi, Bima bahkan tidak bisa percaya bahwa Elena bisa bertahan meski sudah disiksa separah itu oleh Teguh. Kembali gerbang rumah Mahardika terbuka dan sebuah mobil sedan hitam berhenti di belakang mobil Bima. Bima tidak perlu berbalik untuk tahu siapa yang datang. Jelas bule tua yang menjadi kartu as untuknya. Smith. Anda di Indonesia. Teguh Lesmana jelas tidak bisa menyembunyikan raut wajah terkejutnya ketika 44. Melihat siapa pria dengan setelan jas putih yang baru saja turun dari mobil sedan itu. Mata biru Smith mengedar memandangi rumah kediaman Mahardika dan hanya melempar senyum sinis pada pemuda yang baru saja ia lewati. Apa kabar, Teguh? Tangan Smith menepuk-nepuk pundak Teguh dengan pelan. Tidak baik, Smith. Jawab Teguh cepat. Kedatangan Smith benar-benar tepat. Yakin Smith pasti akan membantunya mengingat ia adalah pengikut setia pria bule itu sejak dulu. Belum lagi Smith bahkan sudah membantunya meraih posisi sebagai salah satu orang yang paling dihormati di kota ini meski masih kalah pamor oleh keluarga Dirgantara. Kenapa tidak baik? Alis Smith mengernyit heran. Pemilik saham 30% milik Mahardika Group itu terlihat bingung. Anak muda itu berniat memecat saya hanya karena saham 30% miliknya. Telunjuk Teguh mengacung menunjuk Bima. Smith berputar mengikuti arahan tangan Teguh. Kemudian berdecak kesal dan menatap Bima malas. Anak itu memang menyebalkan. Imbuhnya. Tolong saya, Smith. Jika saham Anda digabung dengan milik saya, maka kita memiliki 70% keseluruhan saham Mahardika Group. Kita berdua bisa menghancurkan anak sombong itu bersama-sama. Mohon Tuan Teguh mengiba. Smith kembali menepuk bahunya pelan lalu melangkah mendekati Bima. Mata biru Smith menatap tajam wajah Bima yang tanpa ekspresi balas menatapnya. Bagaimana keadaan istrimu? Tanya Smith prihatin. Lihat saja sendiri. Jawab Bima dengan mata kembali berair. Smith mendesah samar dan menuju mobil SUV hitam Bima dan membukanya. 2 menit kemudian ia kembali berdiri di sisi Bima dan menghisap cerutu mahalnya dengan wajah menahan amarah. Kau dipecat Teguh. Mulai besok jangan injakkan kakimu di Mahardika Group lagi. Bak dihantam bom nuklir, Tuan Teguh bersama istri dan juga ibu mertuanya mengalami syok berat. Apa maksud Smith? Kenapa Smith malah berada di pihak Bima? Apa hubungan mereka sebenarnya? Apa maksud Anda? Bagaimana bisa Anda memihak pada anak itu dibanding saya? Protes Teguh tak percaya. Segera berlari dan berniat memohon di bawah kaki orang yang selama ini sudah memberi ia segalanya. Namun, baru saja menyentuh ujung celana putih Smith, ia sudah ditendang dan beberapa kali diinjak oleh Smith. 2.
Dasar pria bodoh. Kau ingin mengotori pakaianku yang putih bersih. Sungut Mersmith kesal. Bima dan Sam sama-sama mendesah samar dan membuang pandangan mereka ke arah lain. Dasar bule tuasko. Kebiasaan buruknya masih saja sama meski sudah bau tanah. 1:45. Nyonya Mary segera berlari menolong suaminya yang tampak mengalami pendarahan di hidungnya karena tendangan dari Mersmith. Kenapa Anda membela Bima dan bukannya saya, Mersmith? Ringis Tuan Teguh masih tak percaya. Tentu saja karena dia ini putraku. Jawab Mersmith mendelik kesal. Seluruh sahamku sudah kualihkan pada Bima dan lagi, saham yang kau punya itu kamu dapatkan dengan hasil mengancam. Jelas itu melanggar hukum. Imbuhnya lagi. Maksud Anda, Bima adalah putra Anda, Darren Smith? Tanya Teguh memastikan. Tentu saja, bodoh. Bagaimana bisa kau tidak mengenalinya? Dia adalah putraku walaupun dia sangat menyebalkan. Shut up, Dad. Desis Bima pada bule tua cerewet di dekatnya. 1. Suara sirine mobil polisi langsung membuat panik Tuan Teguh, istri dan juga ibu mertuanya. Ketiga orang itu panik bukan kepalang. Apa-apaan ini? Kalian memanggil polisi. Teriak Tuan Teguh penuh kegusaran. Tentu saja. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kalian lakukan pada Elena dan kedua orang tuanya. Balas Bima dengan senyum kemenangan. Tuan Teguh tertawa sinis. Kalian pikir aku akan diam saja? Aku pasti akan menyeretmu juga ke penjara, Bima. Kau juga sudah menculik Nuri, anakku. Oh ya. Apa ada bukti? Tentu saja anakku bisa bersaksi untuk itu. Coba saja. Aku tidak akan menghalang. Bima sama sekali tidak bergeming dengan ancaman Teguh Lesmana pada dirinya. Bagi seorang Bima, penjara sama sekali bukan hal menakutkan untuknya. Apalagi hanya karena menculik seorang Nuri. Ayolah. Bima bahkan bisa menjamin bahwa perempuan itu akan mati-matian menyangkal bahwa Bima memang benar-benar menculiknya. Jika kalian bertanya kok bisa? Tentu saja karena dia adalah Bima. Hanya itu. Ketika polisi tiba, ketiga orang itu ditambah Martin langsung dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Semua bukti rencana penculikan, penyiksaan dan penyekapan Elena oleh ketiga orang yang masih kerabat dekat itu sudah diserahkan ke polisi berkat Dion yang berhasil menghak ponsel Martin sebelumnya. Elena pun segera dibawa ke rumah sakit oleh Bima karena kondisinya yang belum juga membaik karena luka-luka yang dideritanya. Namun di atas segalanya, Bima jauh lebih tahu bahwa luka hati gadis itu lebih parah dibanding luka di sekujur tubuhnya. Bima bahkan tidak bisa membayangkan perasaan hancur El ketika ia tahu bahwa keluarga dekat yang seharusnya tempat ia bergantung justru malah menjadi musuh dalam selimut. Bagaimana gadis yang baru berusia 20 tahun menjalani kehidupan dengan beban seberat itu selama 4 tahun ini? Bagaimana dia masih bisa membagi senyum dan menularkan kebahagiaan untuk orang lain sedangkan dirinya saja jauh lebih butuh. 46. Jika dibandingkan dengan luka Bima yang ditinggalkan perempuan yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Dengannya di masa lalu, luka Elena jauh lebih sakit karena yang menyakitinya adalah orang terdekatnya sendiri. Seseorang yang tidak mungkin Elena putus hubungan begitu saja karena keterikatan darah yang menghubungkan mereka. Apa yang lebih sakit dari itu? Luka Bima bahkan tidak ada apa-apanya sama sekali. Lantas, pantaskah Bima menyiksa diri sendiri karena wanita itu? Ayolah.
Lupakan masa lalu, Bima. Sejak memasuki ruang perawatan rumah sakit, entah sudah berapa lama Bima memegang tangan Elena terus-menerus. Bahkan, ketika dokter memintanya untuk keluar, pria itu langsung mengaktifkan tatapan mata elang pembunuhnya yang membuat dokter tersebut langsung tidak bisa berkutik. Bima yang khawatir jauh 1000 kali lipat lebih mengerikan daripada Bima yang marah. Itu adalah fakta baru yang terkuak sejak malam ini. Lama tidak bertemu, Wes. Sapa Tuan Satya pada pria bermata biru yang usianya sedikit lebih muda 2 tahun darinya. Ya, kau benar Satya. Sudah sangat lama kita tidak bertemu. Sepertinya keriputmu semakin bertambah. Smith tersenyum dan duduk di sebelah Tuan Satya. Tuan Satya hanya terkekeh kecil menanggapi bercandaan Smith yang tetap saja membosankan baginya. Kapan kau akan ke Chicago? Besok. Tuan Satya sama sekali tidak terkejut dengan perkataan Smith. Pria asli Amerika yang sudah ia anggap seperti adik kandung sendiri itu memang selalu begitu. Datang dan pergi sesukanya. Tuan Satya menghela napas panjang. Meski hatinya masih rindu, namun ia juga tidak akan bisa mencegah keputusan Wes Smith untuk kembali ke Chicago. Ada sesuatu di sana yang tak bisa Smith tinggalkan terlalu lama. Kalau begitu, bermalamlah malam ini di rumah. Puspa pasti akan sangat senang. Tuan Satya berdiri lalu meninggalkan Smith sendiri di lobi rumah sakit. Tuan Satya melangkah menuju ruang rawat Elena. Ketika membuka pintu, pemandangan pertama yang ia temui adalah wajah Bima yang meneteskan air mata dalam posisi duduk dan menggenggam tangan istrinya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Tuan Satya melihat putranya yang tangguh benar-benar dalam keadaan rapuh. Bima. Panggil Tuan Satya lirih. Bima menoleh dan langsung berdiri menghampiri ayahnya dan memeluk pria paruh baya itu sambil terisak. Tuan Satya membalas pelukan Bima dan menepuk-meluk punggung Bima agar putranya itu bisa tegar. Katakan pada papa, kenapa kamu menangis? Tanya Tuan Satya sambil mencengkram kedua bahu Bima. Bima menunduk dan menyeka air matanya lalu menatap sendu wajah sang ayah. Sesaat kemudian ia menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan Tuan Satya. Bima juga tidak tahu kenapa dia menangis. Air mata itu keluar begitu saja tanpa Bima sadari. Tuan Satya tersenyum. Anaknya ini benar-benar bodoh. Tuan Satya saja tahu bahwa dia menangis karena takut Elena akan meninggalkannya, tetapi Bima sendiri malah tidak tahu itu. Kenapa putranya ini terlalu bodoh dalam urusan hati? Lalu, wanita-wanita yang dulu bersama Bima itu untuk apa kalau bukan dijadikan pengalaman dalam urusan cinta? 47. Sekedar untuk bermain-main. Jika iya, maka Bima memang benar-benar menyebalkan. Bagaimana keadaan Elena? Untungnya, tidak ada luka yang terlalu serius. Tubuhnya hanya terlalu lemah karena tidak makan dan minum sama sekali selama 2 hari. Tuan Satya menatap prihatin pada gadis manis yang masih tertidur di atas berangkar dengan alat bantu pernapasan dan selang infus yang menancap di punggung tangannya. Wajah manis itu memiliki beberapa luka lebam yang membuat hati Tuan Satya terasa perih. Kenapa dia tidak bisa menjadi ayah yang baik untuk Elena? Kenapa melindungi menantunya saja dia tidak becus? Bagaimana dengan Teguh? Sudah di kantor polisi, Pak. Setelah El sadar, Bima akan bawa dia untuk memberi keterangan di kantor polisi. Tuan Satya mengangguk paham. La kemudian bergerak mengecup kening El sebelum pamit pada Bima untuk pulang karena Nyonya Puspa tidak bisa ditinggal lama karena lagi-lagi harus drop setelah terlalu mengkhawatirkan El.
Papa pulang dulu, Bim. Kamu jaga El baik-baik. Iya, Pak. Bersambung. 48. 81. Sinar mentari pagi menerobos melalui jendela dan perlahan membuat mata gadis manis yang sejak semalam belum terbangun itu mengerjap. Rasa pusing masih mendominasi ketika Elena menemukan wajah tampan bermata coklat itu tepat di hadapannya dengan senyum seindah malaikat. El menggelengkan kepalanya perlahan lalu menutup mata kembali. Beberapa detik kemudian ia membuka matanya lagi dan masih menemukan sosok yang sama yang tadi dia lihat. Elena tertawa dalam hati. Sepertinya dia benar-benar sudah tergila-gila pada manusia kutub itu sekarang. Lihat saja. Dia bahkan sampai-sampai memimpikannya wajah tampan itu berada di hadapannya dengan senyuman termanis yang pernah El lihat. Benar-benar mimpi yang indah, pikirnya. Tetapi, perut lapar El sepertinya tidak mau membiarkan dia bermimpi terlalu lama karena rasa lapar yang sudah ia tahan selama 2 hari ini. Baiklah, El akan menurut. Kali ini ia akan benar-benar terbangun dan tidak bermimpi lagi. Kembali Elena membuka matanya dan tetap saja menemukan wajah yang sama di hadapannya. Astaga! Kenapa El tidak mau bangun juga? Padahal rasa laparnya benar-benar terasa nyata. Kamu gak apa-apa, El? Gadis manis itu tertawa meringis. Astaga! Bahkan suaranya pun benar-benar seperti Bima asli. Mendadak Elena punya ide yang bagus. Mumpung di dalam mimpi, kenapa tidak ia cubit saja hidung mancung pria itu? Kapan lagi kan? 1. Tangannya yang bergetar bergerak pelan menarik hidung Bima yang sontak membuat Bima mendelik kesal. Sakit, El. Protesnya. Masih dalam posisi terbaring, Elena kembali menertawai Bima yang di dalam mimpi kini sedang meringis sakit karena cubitannya yang terlalu kencang. Anggap saja itu balasan karena sudah menolak perasaan El. Toh, ini cuma mimpi. Tidak akan ada hal buruk yang terjadi jika dia sekurang ajar itu. Berbeda jika itu di dunia nyata. El mungkin tidak akan bisa membayangkan hal buruk apa yang bisa Bima lakukan padanya. Kenapa mimpinya kok kayak nyata banget sih? Gumamnya. Bima yang mendengar itu langsung menganga lebar. Jadi, bocah tengil ini menganggap dia hanya ada dalam mimpinya. Dan apakah itu sebabnya dia berani mencubit hidung kebanggaan Bima? Seorang dokter bersama perawat masuk dan menyapa Bima terlebih dulu sebelum mendekat pada Elena. Dokter wanita itu tersenyum ramah dan mengeluarkan stetoskop miliknya. Apa ada bagian yang masih terasa sakit? Dokter itu tersenyum ramah lalu memasukkan kembali stetoskop miliknya ke dalam saku jas kedokterannya. El hanya menggeleng ragu. Kenapa di dalam mimpinya juga muncul seorang dokter? Periksa bagian otaknya, Dok. Sepertinya otaknya ada masalah. Sahut Bima sebal. Mata Elena mengerjap beberapa kali lalu menatap dokter itu dan Bima bergantian. Jika benar dugaannya, maka 49. Matilah dia. Dok, apa kita ada di dunia nyata? Tanya Elena dengan jantung berdebar. Maksudnya, kernyit sang dokter heran. Menelan salivanya susah payah, Elena sudah mulai takut kalau ternyata dia tidak bermimpi. Apa saya nggak mimpi? Sedetik. 2 detik. 3 detik. Tawa dokter itu pecah berbarengan dengan suster yang bersamanya. Astaga! Matilah El sekarang. Tentu saja ini semua kenyataan. Kenapa? Nona Elena tidak percaya. Elena hanya menampakkan cengir kuda miliknya dan membiarkan dokter itu menjelaskan perihal kondisinya pada Bima lalu kemudian pergi.
El lalu mencubit pipinya sendiri dan meringis perlahan ketika menyadari bahwa sakit di pipinya nyata. Yang artinya, semua yang dilihat dan dilakukannya sejak tadi juga adalah nyata. Bima memegang kedua pinggangnya lalu mengunci Elena dengan mata elangnya. Setelah mendengar penjelasan dokter tadi, Bima setidaknya bisa bernapas lega karena luka Elena tidak ada yang benar-benar serius meski harus tetap dipantau karena takutnya ia menderita gegar otak yang tidak diketahui. Bima menarik satu kursi dan duduk tepat di samping berangkar tempat tidur Elena. La meraih satu mangkuk bubur yang dibawa oleh suster tadi dan mengaduk sambil meniupnya. Matanya sesekali menatap wajah gadis di hadapannya yang kelihatan sangat takut untuk sekedar bertabrakan pandangan dengannya. Buka mulutmu. Perintah Bima seraya mengarahkan sesendok bubur ke mulut El. Elena menurut dan hanya diam sepanjang Bima menyuapi dirinya. Hingga mangkuk bubur itu kosong pun dia masih tidak berani mengeluarkan suara. Bima kemudian meletakkan mangkuk kosong itu dan kembali menatap wajah pucat Elena. Tangannya bergerak menyusuri wajah itu dengan lembut. Wajah manis yang biasanya selalu tersenyum namun sekarang penuh dengan luka di mana-mana. Sakit. Lirih Bima pelan saat ia memegangi sudut bibir El yang terluka. Gadis manis itu menggeleng pelan dan berusaha menahan air mata yang hampir keluar. Perlakuan Bima yang seperti ini benar-benar membuat Elena lemah. La terlalu takut untuk larut di dalamnya dan pada akhirnya akan selalu bergantung pada keberadaan pria itu. El melepaskan tangan Bima dan memalingkan wajahnya dari pria itu. Berusaha menyembunyikan kerinduan yang beberapa waktu ini ia pendam untuk seseorang yang sedang berada di hadapannya sekarang. Kerinduan yang menjadi alasannya bertahan selama disiksa oleh om dan tantenya sewaktu diculik. Kerinduan yang sebenarnya tidak pantas untuk El miliki. Bima mengepalkan tangannya yang dihempas El begitu saja. Ada rasa sakit di dalam hatinya ketika gadis itu menolaknya. Namun, Bima sadar. Ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal itu pada El. Memberi waktu untuk El pulih lebih penting dibanding apapun saat ini. 50. Waktunya minum obat. Ucap Bima mencairkan suasana yang sempat hening sebentar. El menurut ketika Bima memberinya obat dan air putih. Gadis itu lalu kembali berbaring dan hanya diam memperhatikan Bima yang kini sedang tampak sibuk dengan laptop di hadapannya. Kalau kamu mau pulang dulu, nggak apa-apa kok. Aku bisa. Nggak. Aku akan tetap di sini nemenin kamu. Potong Bima cepat. Sorot matanya menampakkan kemarahan sebelum ia kembali berfokus pada layar di hadapannya. Elena lagi meneguk salivanya kasar. Haruskah Bima segalak itu padanya? Kamu nggak capek? Tanya El pelan. Nggak, jawab pria itu singkat. Tapi kamu kan udah dari semalam di sini, Bim. Kamu juga belum ganti pakaian kan? Bima menutup laptop di hadapannya kasar. Kenapa nada bicara El seolah ingin mengusirnya pergi? Apa perempuan ini tidak sadar kalau Bima hanya mengkhawatirkan dia? Kamu gak usah pikirin masalah aku, El. Sam udah ngurus semuanya buat aku. Sebentar lagi dia juga datang bawain aku pakaian ganti. Oke. Jawab gadis itu setengah takut. Terima kasih udah nyelamatin nyawa aku. Sekali lagi. Lanjut Elena setelah beberapa waktu terdiam. Kata-kata itu sudah ia susun rapi sejak tadi namun baru bisa ia ungkapkan sekarang. Pria jangkung yang masih sibuk dengan laptopnya itu langsung berhenti dan menoleh pada gadis penuh luka di tempat tidur. Pria itu beberapa kali mengerjapkan matanya,
mengusir rasa sakit dalam hati ketika melihat kondisi bocah tengil yang sudah menggeser posisi perempuan yang ia cintai dalam hati Bima. Ya, Bima tidak lagi menyangkal. Gadis yang selalu ia panggil bocah tengil itu sudah membuatnya jatuh cinta. Bahkan dengan lancangnya menendang nama yang selama ini bertahta di hati Bima dan menggantinya dengan namanya. Ya, yang sekarang di hati Bima bukan lagi perempuan di masa lalu Bima, melainkan Elena Anastasia. Gadis kecil penggemar melodi yang tidak pernah mau menurut pada perkataan Bima. Bima menutup laptopnya lalu kembali mendekati gadis itu. Dengan lembut, tangan itu mengusap kepala El penuh kasih sayang. Mata elangnya memancarkan sinar yang tak pernah Elena lihat sebelumnya. Apa kamu bisa janji untuk nggak pergi-pergi lagi tanpa izin dari aku? Apa kamu bisa janji untuk nggak bikin diri kamu dalam masalah lagi? Apa kamu bisa janji untuk nggak bikin aku khawatir? Lirih Bima pelan. Maaf. Tangis Elena pecah ketika mendapatkan perlakuan selembut itu dari Bima. Bagaimana ini? Jika Bima memperlakukan ia selembut ini, bagaimana El bisa melupakan perasaannya untuk Bima? Yang ada malah perasaan itu semakin bertambah ketika pria yang ia cintai memperlakukannya sebaik ini. Bima membawa tubuh kecil Elena ke dalam pelukannya. Semua yang gadis itu alami selama ini pasti telah membuatnya menjadi rapuh. Namun, Bima akan memastikan segalanya berjalan dengan lebih baik dan lebih indah untuk El ke depannya. Siapapun yang berniat menyakiti gadis itu tidak akan pernah ia maafkan. 51. Jangan sedih. Aku janji akan memberi pelajaran yang setimpal untuk mereka yang udah berani nyakitin kamu. Terima kasih. Suara dering telepon Bima mau tak mau membuat pelukan keduanya terlepas. Bima mengangkat telepon tersebut lalu melangkah agak menjauh dari El. Ada apa, Sam? Tuan Teguh Lesmana melaporkan Anda atas penculikan putrinya, Nuri, ke kepolisian. Bima yang mendengar itu bukannya takut malah menyeringai senang. Biarkan saja, Sam. Saya sudah tahu dia akan melakukannya. Jadi bagaimana Tuan Muda? Apa yang akan Anda lakukan? Saya akan ke kantor polisi sebelum mereka menjemput saya. Tolong segera ke rumah sakit untuk menjaga Elena. Baik. 15 menit lagi saya sampai. Alis Elena mengernyit bingung. Sedikit banyaknya ia bisa mendengar apa yang Bima bicarakan dengan Sam. Namun untuk detailnya, ia tidak tahu pasti. Ada masalah. Pria bertubuh tinggi itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang tidak diolesi gel membuat penampilannya benar-benar seperti seorang iblis berwajah malaikat dalam artian sebenarnya. Ada fakta baru yang Elena ketahui hari ini. Bima yang berpenampilan berantakan 1000 kali lipat jauh lebih tampan dari Bima yang biasanya terlihat rapi dan bersih. Dan jujur saja, Elena semakin terpesona pada Bima. Kamu gak apa-apa, aku tinggal sendiri. Mau kemana? Kantor polisi. Aku boleh ikut. Nanti. Setelah kamu sembuh. Tapi. Satu buah kecupan lembut mendarat di bibir mungil gadis pembanta itu. Hanya dengan cara ini agar dia tidak terus membantah perintah Bima. Walaupun pada dasarnya Bima melakukan itu bukan hanya untuk tujuan membungkam mulut gadis itu saja, melainkan untuk menyalurkan rasa rindunya selama seminggu lebih tidak bertemu. Aku bilang, nanti kalau kamu udah sembuh baru kita ke kantor polisi bareng. Jangan membantah lagi, Gadis itu hanya diam mematung.
Jika seperti ini, ia bukan akan mati karena siksaan om dan tantenya, melainkan karena serangan jantung karena ulah Bima. Apa pria dewasa ini tidak tahu dampak dari perbuatannya? 52. Selamat pagi Tuan Muda. Nona Elena. Sapa San yang baru saja datang. Kompak Bima dan Elena menoleh ke arah pintu masuk dan menemukan sosok Sam yang tampak membawa 2 paper bag di tangannya. Pria berkepala pelontos itu memberikan 1 paper bag yang ia bawa untuk Bima dan 1 lagi masih erat dipegangnya. Ini pakaian yang Anda minta. Terima kasih. Ucap Bima sambil menerima paper bag yang diberikan Sam. Alisnya terangkat ketika melihat Sam masih memegang 1 buah paper bag lagi namun tampak ragu untuk memberikannya. Itu untukku juga. Tangan Birna bergerak meraih paper bag tersebut dari tangan Sam namun langsung dicegat Sam. Ini bukan untuk Anda. Jawab San cepat sambil menyelamatkan paper bag-nya. Elena menahan tawanya saat itu juga. Sementara Bima yang terlihat malu langsung berdehem untuk menetralisir kecanggungan yang ada. Astaga! Sam benar-benar melukai harga dirinya di depan Elena. 1. Wajah Sam terlihat memerah dan sesekali mencuri pandang ke arah Elena. Elena yang bingung pun mencoba menebak jika orang kepercayaan suaminya itu membawa paper bag satunya lagi untuk dia. Namun, jika itu salah maka malulah El. Itu untukku. Tanya El ragu-ragu. Lia, ini untuk Nona muda. Jawab Sam dengan lantang, keras dan meyakinkan. Bahkan saking kerasnya, Elena dan Bima saja sempat terlonjak kaget karenanya. Terima kasih. Ini apa? Kembali El bertanya seraya menerima paper bag pemberian Sam. Silahkan dibuka saja. Tadi saya hanya mampir ke toko kue dan teringat tentang Anda. Jawab pria itu dengan malu-malu. Jika melihat tingkah Sam saat ini, Elena benar-benar merasa sangat gemas. Pria berwajah seram dengan codet di pipi kirinya itu sama sekali tidak semenyeramkan tampilannya. Bahkan jauh lebih hangat dan baik dibanding laki-laki tampan atasannya. Cheesecake. Kok Sam tahu kalau El suka cheesecake? Elena tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat tahu apa isi paper bag itu. Sedangkan Sam hanya tersenyum malu-malu dan Bima yang memelototi Sam karena sudah membuat Elena senang. Jangan bilang Sam menyukai El juga sekarang. Ngapain bawa-bawa kue segala? Desis Bima galak. Sam diam tidak menjawab. Matilah dia. Tanpa Bima katakan pun, San sudah tahu bahwa atasan tampannya itu pasti mengira ia menyukai istrinya. Ayolah, Tuan Bima yang terhormat. Apakah Sam yang tidak ada apa-apanya ini layak bersaing denganmu? Bersambung. 53. 82. Berhubung banyak yang minta double up, jadi Thor akan usahakan memenuhi permintaan kalian mulai dari bab ini ya. Tapi Thor gak bisa janji untuk selalu bisa double tiap harinya dikarenakan kegiatan Thor yang lumayan sibuk juga akhir-akhir ini. Hehehehe. Bima melangkah masuk dengan rasa percaya diri penuh memasuki kantor polisi. Hanya dengan mengenakan pakaian kasual dan bukan setelan jas seperti biasanya, aura kekuasaan pria itu tetap saja mendominasi. Beberapa polisi wanita yang Bima temui bahkan tidak bisa menutupi kekagumannya pada CEO muda itu. Memakai kaos putih, celana jeans berwarna coklat dan jaket denim biru gelap serta sepatu kets berwarna putih, penampilan pria itu benar-benar dalam mode tampan maksimal. Dengan santainya, pria itu menemui salah satu petinggi di kepolisian sambil menarempakkan senyum malaikatnya yang jarang orang luar lihat. Anda sudah datang.
Pak Bima, sapa seorang polisi berpangkat cukup tinggi. Saya datang karena saya dengar ada pengaduan tentang saya tadi pagi. Jawab Bima datar. Polisi yang menyambut Bima itu terlihat sangat tidak enak terhadap Bima. Atau, lebih tepatnya, ia tidak tahu harus bersikap seperti apa untuk menangani miliuner muda di hadapannya. Siapa yang tidak akan segan jika berhadapan langsung dengan putra tunggal seorang Satya Dirgantara? Seorang pengusaha kaya raya yang selama ini sudah banyak memberi bantuan kepada masyarakat luas bahkan kepolisian sekalipun. Jangan canggung seperti itu, Pak. Saya tahu Anda hanya mengikuti prosedur hukum. Tegur Bima saat menyadari bahwa polisi di hadapannya sedang terlihat tegang. Maafkan saya, Pak Bima. Saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk Anda dalam hal ini. Karena Teguh Lesmana menyampaikan hal tersebut di depan media. Tidak masalah. Saya juga hanya mengikuti prosedur hukum sebagai warga negara yang baik. Nanti juga akan ketahuan bahwa saya tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan ke saya. Tentu saja, Pak Bima. Saya percaya Anda adalah orang yang tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu. Di mana Nuri? Masih dalam perjalanan. Sebentar lagi akan sampai. Bima lagi-lagi menyeringai tipis. Entah apa yang membuat pria itu begitu percaya diri bisa lolos dari kasus ini. Yang pasti, itu adalah hal yang sangat mungkin dia lakukan mengingat dia adalah Bima Dirgantara, atau lebih baik kita memanggilnya Darren Smith. Si iblis yang terperangkap dalam tubuh manusia dan memiliki sejuta cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Nuri tiba di kantor polisi sekitar 11 menit kemudian. Ketika ia menemukan sosok pria iblis berwajah malaikat itu duduk santai di hadapan penyidik dengan kaki bersilang dan topi jaketnya yang menutupi kepalanya, Nuri sudah bisa merasakan aura mencekam di sekitarnya. Takut-takut ia duduk di samping pria yang tanpa menoleh pun sudah cukup membuat nyali Nuri menciut. Apa benar Anda telah diculik oleh Bima Dirgantara beberapa saat yang lalu? Pertanyaan itu terlontar dari penyidik di 54. Hadapan Nuri dan Bima. Tidak Pak. Itu bohong. Bantah Nuri cepat sambil mencuri pandang pada pria tinggi di sampingnya yang tidak menunjukkan kecemasan sama sekali. Seringai tipis itu lagi-lagi mengembang ketika ia mendengar Nuri dengan cepat membantah tuduhan tersebut. Bima bisa yakin 100% bahwa perempuan itu tidak akan berani mengatakan sesuatu yang menyudutkan posisi Bima. Jadi, dari mana Anda mendapatkan luka-luka di badan Anda? Kembali sang penyidik bertanya. Nuri menoleh menatap pria dingin di sampingnya yang hanya setia memandang ke arah depan tanpa berniat menatap sedikit pun pada Nuri. Saya yang melukai diri saya sendiri. Ucap Nuri seraya tertunduk. Kenapa? Karena saya merasa depresi karena Bima ternyata menikah dengan sepupu saya sendiri. Anda sedang tidak membuat keterangan palsu kan? Tidak, Pak. Anda bisa tahu sendiri setelah berkas visum saya keluar, sanggah Nuri cepat. Jangan sampai penyidik itu masih mencurigai Bima atau dia akan benar-benar terpuruk ke dalam neraka. Kemenangan telak berpihak pada Bima. Semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah ia perkirakan. Tanpa basa-basi pria itu menyudahi adegan bodoh ini dan segera pamit pada penyidik di hadapannya. Anda sudah mendengar sendiri jika saya tidak melakukan apapun terhadap dia. Mata Bima melirik sekilas Nuri yang terlihat masih trauma ketika bertemu dengannya terakhir kali. Jika masih ada yang Anda inginkan dari saya, silahkan hubungi pengacara keluarga saya.
Saya harus pergi sekarang. Ucap pria itu lalu segera berbalik dan melangkah keluar. Tak ada yang bisa menjatuhkan seorang Bima Dirgantara apalagi hanya manusia rendah sekelas Teguh Lesmana dan keluarganya. Jika kalian ingin tahu kenapa Nuri tidak mau mengakui bahwa dirinya diculik, maka mari kembali ke malam ketika Teguh meminta pertukaran antara Elena dan Nuri. Flashback on. Selesai berbicara lewat sambungan telepon, Bima menyuruh seluruh anak buahnya termasuk Sam untuk keluar dari ruangan itu dan hanya menyisakan dia dan Nuri berdua. Bima duduk di tempat duduk Sam tadi dan bersandar santai pada sandaran kursi di belakangnya. Ayahmu meminta aku untuk menukarmu dengan Elena. Bagaimana menurutmu? Apa itu setimpal? Tanya Bima dengan nada rendah. Tentu saja itu setimpal. Kamu dapat istrimu, dan aku bisa kembali ke keluargaku. Jawab Nuri senang. Tapi, alis pria itu mengernyit. Bagiku itu nggak adil sama sekali. Maksud kamu apa, Bima? Tanya Nuri gusar. 55. Pria di hadapan Nuri itu tertawa lebar yang sukses membuat bulu kuduk Nuri meremang. Astaga! Apa dia benar-benar Bima yang ia kenal? Kenapa orang-orang selalu tidak bisa membedakan antara aku dan Bima? Padahal, kami jelas-jelas sangat berbeda. Gerutu pria itu kesal. Bima. Panggil Nuri takut ketika sadar bahwa pria itu berbicara kepada dirinya sendiri. Pria itu mendekati Nuri dan menarik rambut panjangnya hingga Nuri merasa rambutnya akan terlepas bersama dengan kulit kepalanya. Sakit, Bima. Ringis Nuri kesakitan. No, sweetheart. I'm not Bima. My name is Darren Smith. Bisik pria itu di telinga Nuri. Darren melepaskan tangannya dari rambut panjang Nuri seraya berdiri sambil mengeluarkan sebuah pisau lipat dari saku jasnya. Sementara Nuri sudah berhasil merangkak menjauh dan meringkuk di pojok ruangan dengan ketakutan. Pria di hadapannya sekarang bukan lagi Bima Dirgantara, melainkan psikopat gila yang bisa saja nekat membunuhnya. Kenapa menjauh seperti itu? Mendekatlah ke sini. Bukannya kamu tergila-gila pada pria tampan ini? Sahut Darren sambil tersenyum lebar. Merentangkan pisau lipat yang ia bawa, pria itu berjalan perlahan ke arah Nuri dengan tatapan seolah-olah ingin menguliti Nuri hidup-hidup. Apa yang ingin kamu lakukan dengan pisau itu? Tubuh langsing Nuri kini bergetar ketakutan dengan keringat dingin yang membasahi dahi dan telapak tangannya. Tidak ada. Hanya ingin memberi sedikit goresan di kedua pipi kamu. Mungkin kamu akan terlihat lebih cantik. Tidak, aku tidak butuh. Jawab Nuri menggeleng. Senyum di wajah tampan itu seketika menghilang saat mendengar jawaban Nuri. Kedua rahangnya mengeras dengan wajah menerah padam menahan amarah. Kamu menolak. Pria itu kini sudah kembali menarik rambut panjang Nuri dan mendorong tubuh kurus wanita itu hingga menabrak kursi yang ia duduki tadi. Aku mohon, jangan buat wajahku cacat, Bim. Aku nggak mau. Pinta Nuri mengiba. Lama terdiam, ide gila muncul di kepala Darren saat itu juga. Kalau begitu, tampar pipi kamu sampai memerah. Apa? Mata Nuri membelalak sempurna ketika mendengar perintah gila dari pria gila di hadapannya. Atau mau aku yang lakukan dengan pisau ini? Darren kembali memperlihatkan pisau tajam itu pada Nuri. Dengan cepat Nuri menggeleng. Lebih baik dia menamparkan dirinya sendiri daripada pria itu yang melakukannya. Dia tidak ingin wajah yang menjadi asetnya cacat akibat kelakuan gila Bima. 56. Plak. Lagi. Perintah pria itu ketika Nuri sudah menamparkan dirinya sekali.
Meski ia ingin protes, tapi ia tidak mau pria itu akan lebih marah nantinya. Plak. Kedua kalinya Nuri menamparkan pipinya sendiri dengan air mata ketakutan bercampur perih. Lebih keras, teriak pria itu. Hingga pada akhirnya, Nuri baru berhenti ketika sudut bibirnya berdarah karena tamparannya sendiri. Tubuh takutnya yang bergetar hebat kembali tidak percaya ketika pria itu memerintahkannya membenturkan kepalanya sendiri ke tembok dan juga menyuruh dia mencakar kedua lengannya sendiri dan memukulinya dengan besi yang ada di ruangan itu. Setelah sekujur tubuhnya terluka, pria itu baru puas dan tertawa penuh kemenangan. Jangan sampai orang-orang tahu bahwa aku menculik kamu, atau aku akan pastikan kamu dan keluarga sial kamu tuh akan menghilang dari muka bumi ini tanpa satu orang pun yang tahu. Nuri yang mendengar ancaman pria itu sekali lagi harus bergidik ngeri. Pria di hadapannya ini, meski ia mengancam sambil tersenyum lebar, namun bisa Nuri tangkap bahwa sorot matanya benar-benar mengungkapkan kebenaran. Kenapa kamu ngelakuin semua ini ke aku? Isak Nuri yang sudah tidak berdaya. Hanya ingin menjadikan kedudukan satu sama. Ayahmu menyiksa Elena dengan sadis, dan aku melakukan hal yang sama. Jawab Darren ringan. Tangan Darren kemudian bergerak membuka pintu dan mempersilahkan anak buahnya masuk untuk membawa Nuri pergi. Bawa perempuan itu. Baik, Tuan Muda. Darren tersenyum lebar namun kembali surut ketika mata elangnya bertabrakan dengan manik legam milik Sam. Apa yang Anda lakukan, Tuan Muda Darren? Geram Sam tertahan. Darren mengangkat kedua tangannya. Tidak ada. Perempuan itu melakukannya sendiri. Sorot mata Sam memicing, seolah mencari kebohongan dari kalimat santai yang Darren lontarkan. Jangan sampai Anda melakukan hal gila yang akan membuat Tuan Muda Bima dalam masalah. Darren memutar kedua bola matanya malas. Astaga, Sam. Tidak mungkin. Apa kamu tidak mempercayai aku? Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, Hani. Darren menepuk pundak Sam sambil mengedipkan sebelah matanya sebelum meninggalkan pria berkepala plontos itu sendirian. Sorot mata Sam tampak mengancam baginya. Apa pria botak itu tidak paham? Jika Bima mendapat masalah, berarti Darren juga akan bernasib sama. Jadi, tidak mungkin Darren melakukan sesuatu tanpa memikirkan dampak untuk mereka terlebih dulu asterisk. Flashback off. Di mana, Sam? Tanya Bima ketika memasuki ruang rawat L. 57. Elena yang sedang menonton film di laptop kerja Bima segera menutup laptop itu dan meletakkannya di atas nakas samping tempat tidurnya. Lagi keluar sebentar. Jawabnya gugup. Bima kembali menutup pintu, membuka topi jaket yang menutupi kepalanya dan berjalan mendekati Elena. Kok tiba-tiba disimpan? Kenapa? Tanya pria itu dengan kedua tangan yang ia sembunyikan di saku celananya. El melirik laptop Bima sepintas lalu menatap pemiliknya yang sedang berdiri menjulang tepat di hadapannya. Gadis itu menggigit bibir bawahnya dengan tatapan seolah sedang tertangkap basah mencuri permen anak tetangga. Maaf. Cicitnya pelan. Bima tertawa lebar. Benar-benar lebar sehingga lagi-lagi El merasa baru saja melihat keajaiban dunia yang ke-8. Pria bertubuh jangkung itu kemudian mengambil laptop tadi dan meletakkannya di pangkuan Elena. Tubuh tingginya bergerak menaiki kasur El dan ikut berbaring di sebelah El dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Pakai aja sesuka kamu. Bebas kok.
Ucapnya kemudian sambil menyandarkan kepalanya pada bantal yang disusun dua di belakangnya. Dengan posisi setengah berbaring, pria itu memutuskan menutup matanya dengan tangan kanan yang merangkul tubuh mungil di sebelahnya. Membuat sang pemilik tubuh benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Menyadari bahwa gadis yang sedang berada dalam pelukannya tak bereaksi apa-apa, Bima kembali membuka mata dan menunduk menatap wajah gadis yang kini sedang meletakkan kepalanya di dada bidang miliknya. Kenapa? Gak mau pakai laptop aku lagi? Enggak. Ini mau dipakai kok. Ya udah, pakai. Tapi, mata Elena melirik ragu pada tangan Bima yang sedang merangkul pinggangnya. Kenapa? Lagi. Pria itu bertanya dengan santainya. Kamu ngapain peluk aku segala? Ya mau aja. Masalah buat kamu. Refleks Elena menggeleng cepat yang membuat Bima lagi-lagi tertawa. Ya ampun. Apa El tidak bisa bersikap jual mahal sedikit? Lakukan apa yang mau kamu lakukan, Dan aku juga ngelakuin apa yang mau aku lakuin. Guman Bima lagi dengan mata yang kini kembali tertutup. Bima hanya ingin beristirahat sebentar di dekat gadis yang akhir-akhir ini memporak-porandakan hatinya tanpa ampun. Gadis yang selama ini telah berhasil mencuri seluruh hal yang Bima miliki. Gadis yang kini menjadi alasan untuk Bima tersenyum dan tertawa lagi. Gadis yang menjadi alasan Bima untuk merasa khawatir dan cemburu. Gadis 58 yang menjadi alasan untuk Bima melanjutkan hidup. Dan gadis yang membuat Bima kembali menjadi manusia biasa dengan sejuta emosi. Bersambung 59 83 Sejak kembali ke rumah ayahnya beberapa waktu yang lalu, Sanum masih betah berdiam diri di kamar dan tidak pernah keluar-keluar selama itu. Gadis itu bahkan menolak membuka pintu jika yang datang adalah Tuan Syakir atau Nyonya Rosi. Lah hanya akan membuka pintu jika yang datang adalah Art yang membawakannya makanan atau camilan. Selebihnya, gadis berdarah campuran itu hanya akan mengurung diri tanpa berniat menghirup udara segar di luar sana. Sanum. Ini Mama, bisa kita bicara sebentar, nak? Teriak Nyonya Rosi dengan lembut sambil mengetuk pintu kamar anak tirinya. Sanum yang berada di dalam kamar hanya mendengus marah. Apa wanita pelakor itu tidak juga lelah untuk mengajaknya bicara? Pasalnya, selama dia tiba di rumah ini, selama itu juga setiap hari Nyonya Rosi mengetuk pintu kamarnya untuk mengajak Sanum bicara. Gadis bertubuh tinggi semampai itu masih tidak goyah dengan kegigihan yang Nyonya Rosi tunjukkan. Jangan harap Sanum akan tersentuh dengan kelembutan palsu yang pelakor itu tunjukkan. Kalau kamu gak mau keluar juga, Mama akan tetap di sini sambil berlutut sampai kamu keluar, teriak Nyonya Rosi lagi. Silahkan saja. Jawab Sanum dari dalam. Satu senyuman terbit di wajah cantiknya. Apa dia berpikir akan tersentuh dengan kebohongan lain dari pelakor itu sekarang? Hingga pada sore harinya, Sanum mendengar kegaduhan di luar sana. Sanum mendekati pintu dan menempelkan telinganya. Lah dengan samar bisa mendengar percakapan antara ayahnya dengan ibu tirinya itu. Apa yang kamu lakukan? Cepat berdiri. Perintah Tuan Syakir kepada istrinya. Enggak, Mas. Aku hanya akan berdiri kalau Sanum mau keluar dan mendengar penjelasan kita. Tolak Nyonya Rosi dengan teguh. Bidharma bilang kalau kamu sudah melakukan ini sejak pagi. Apa kamu gila? Apapun akan kulakukan asal Sanum bersedia mendengarkan penjelasan kita,
Mas. Biar bagaimanapun, Sanum berhak tahu dengan kejadian sebenarnya yang sudah kita tutupi bertahun-tahun tentang mominya. Sanum menutup mulutnya mendengar penuturan Nyonya Rosi. Ada rahasia apa tentang ibu kandungnya yang Sanum tidak tahu? Maksudnya apa? Tanya gadis itu setelah membuka pintu dengan kasar. Napasnya naik turun dengan mata yang memandangi Tuan Syakir dan Nyonya Rosi secara bergantian. Tuan Syakir menghela napas. Kita bicarakan ini di bawah saja. Pria tua itu kemudian membantu istrinya berdiri dan menuntun Nyonya Rosi menuruni tangga. Sanum menyusul beberapa detik kemudian. Jelaskan. Rahasia apa yang aku tidak tahu selama ini? Tanya gadis itu tak sabaran. 60. Tuan Syakir menarik napas dalam. Matanya menatap sendu pada gadis cantik berwajah blasteran yang duduk tepat di hadapannya. Dedi dan mamamu ini tidak berselingkuh, Sanum. Kamu salah paham selama ini. Maksud Dedi. Mata Sanum memicing tidak mengerti. Atau lebih tepatnya tidak percaya. Sebenarnya, Mama Rosi dan Dedi sudah menikah jauh sebelum Dedi dijodohkan dengan momimu. Hanya saja, orang tua Dedi tidak menyetujui hubungan Dedi dengan Mama Rosi dan memaksa Dedi untuk menceraikan Mama Rosi. Lalu Dedi tidak menceraikannya. Potong Sanum cepat. Lah sudah bisa menebak bahwa sang ayah tidak mungkin melakukan itu. Tuan Syakir menghela napas lalu menggeleng. Tentu saja tidak, Nak. Dedi sangat mencintai Mama Rosi. Air mata Sanum sudah kembali menetes mendengar perkataan ayahnya. Jika ayahnya sudah mencintai orang lain, kenapa masih menikahi ibunya? Jadi, Dedi menikahi Momi dan menjadikan Momi istri kedua, begitu. Lia. Angguk Tuan Syakir membenarkan. Tapi ini tidak seperti yang kamu bayangkan, Nak. Momimu sudah tahu bahwa Dedi sudah menikah dengan Mama Rosi dan dia tidak keberatan akan hal itu. Lalu, kenapa Tante nggak melarang Dedi untuk menikahi Momi saat itu? Bukankah itu berarti Momiku yang jadi pelakor selama ini? Binar kecewa tampak di mata Sanum. Ibu kandung yang selama ini ia bela mati-matian justru adalah pelakor yang sesungguhnya. Orang yang selama hidupnya selalu mengajarkan kebaikan kepada Sanum namun justru penyebab luka untuk perempuan lain. Berbahagialah Nyonya Rosi karena sudah berhasil membuat Sanum malu karena tuduhan salah alamatnya. Tidak seperti itu, sayang. Suara lembut Nyonya Rosi terdengar dan memaksa Sanum untuk menatap wajah teduh wanita paruh baya itu. Lalu seperti apa? Tanya Sanum terisak. Dirinya merasa malu karena sudah menuduh Nyonya Rosi pelakor dan malah ibunya lah yang justru pelakor sebenarnya. Waktu itu, Hanah Momimu menemui Mama secara diam-diam. Beliau meminta izin untuk menikah dengan Dedimu demi kepentingan dua keluarga. Momimu bahkan menangis meminta maaf karena sudah merebut Dadimu dari Mama. Namun, pernikahan harus tetap terjadi demi kelangsungan perusahaan keluarga besar Momimu waktu itu. Dan Tante setuju. Nyonya Rosi tersenyum sembari mengusap air matanya yang ikut menetes ketika mengenang masa lalu. Mama setuju karena Mama tahu Momimu adalah wanita yang baik. Apalagi Mama nggak bisa memberi keturunan untuk Dedi kamu yang menjadi penyebab Oma dan Opa kamu waktu itu menolak mentah-mentah Mama dan menjodohkan Dedi dan Momimu. Lalu, Sanum masih ingin mendengar kelanjutan dari cerita yang belum pernah ia dengar. 61.
Dedi dan momimu akhirnya menikah dan setelah 4 tahun sejak kelahiran kamu, momimu divonis dokter menderita kanker otak, lanjut Tuan Syakir dengan wajah sedih. Apa maksud Dedi? Momi sakit. Itu tidak mungkin, Dat. Geleng Sanum tidak percaya. Eltu benar, sayang. Momi kamu sudah merasa waktunya tidak akan lama lagi, jadi dia meminta mama untuk menjaga kamu kalau-kalau dia tiba-tiba harus pergi. Kembali Nyonya Rosi menyeka air mata yang keluar karena mengingat masa lalu yang entah bisa dibilang indah atau justru menyakitkan. Pada hari di mana Momi kamu mengalami kecelakaan, beliau menelepon mama untuk datang di kafe itu bersama dedimu untuk memberitahu yang sebenarnya antara kami bertiga ke kamu. Tapi waktu itu kamu hanya melihat mama dan dedimu berdua kemudian kamu salah paham dan menuduh kami selingkuh. Kemudian, Momi kamu datang dan berusaha mengejar kamu yang lari ke jalan dan akhirnya. Nyonya Rosi tak bisa lagi melanjutkan ceritanya. Rasa sedih kala mengingat kejadian naas itu masih menyisakan trauma mendalam baginya. Momi tertabrak mobil dan meninggal saat itu juga. Bukan Nyonya Rosi yang melanjutkan, melainkan Sanum. Kejadian itu masih terasa nyata di ingatan Sanum, seolah hal itu baru terjadi kemarin. Lalu kenapa kalian mengirim aku ke Braigen setelah kematian Momi? Sanum kembali melanjutkan pertanyaan untuk menjawab seluruh teka-teki yang ada. Dedi pikir, jika kamu tinggal di Braigen tempat kelahiran Momi kamu mungkin tidak akan terlalu merasa kesepian, ujar Tuan Syakir tertunduk. Omong kosong. Bilang saja kalau Dedi hanya ingin menyingkirkan aku. Teriak Sanum marah. Tidak, Sa. Itu tidak benar. Maafkan kekeliruan Dedi. Dedi menyesal untuk semua itu. Air mata Tuan Syakir lurus seiring tubuhnya yang ikut merosot dan bersimpuh di hadapan putri penerus keluarga satu-satunya. Putri yang sejak kecil ia manja dengan kemewahan serta kasih sayang yang melimpah. Putri yang menjadi oasis di tengah kegersangan hidup di saat ia dengan sadarnya telah menyakiti dua hati sekaligus. Tak ada satupun di antara ketiganya yang ingin terjebak dalam situasi saling menyakiti setiap harinya seperti itu. Tetapi, semua yang sudah terjadi mustahil dibatalkan lagi. Dan kehadiran Sanumlah yang justru membuat dua hati yang Tuan Syakir sakiti perlahan bisa tersenyum kembali. Nyonya Hana dan Nyonya Rosi, dua wanita di dalam hidup Tuan Syakir yang tak satu pun di antaranya ingin menjadi yang kedua maupun diduakan perlahan bisa berbagi bahagia yang sana ketika Sanum kecil hadir di tengah-tengah mereka. Sayangnya, gadis itu masih terlalu dini untuk bisa mengingat bagaimana kasih sayang yang Nyonya Rosi berikan terhadapnya semasa sang ibu kandung menjalani beratnya kemoterapi di rumah sakit dan berjuang untuk sembuh. Gadis itu masih terlalu muda saat Nyonya Rosi menggendongnya dengan kaki telanjang ke rumah sakit ketika dia mengalami kejang-kejang di usianya yang baru menginjak 3 tahun. Kalaupun Sanum bisa mengingat sedikit potongan masa kecilnya dan bisa melihat kebaikan dan perjuangan Nyonya Rosi untuknya, maka percayalah. Itu bahkan belum mencapai setetes dari keseluruhan keringat dan air mata yang sudah Nyonya Rosi korbankan untuk Sanum. Gadis itu sudah terlalu buta akibat kemarahan sehingga ia tersesat dalam kesalahpahaman tanpa berniat mencari tahu yang sebenarnya. Dan ketika malam itu Tuan Syakir dan Nyonya Rosi membuka kisah lama mereka, Sanum hanya diam dan tidak berkomentar apapun. Hanya air mata yang mewakili perasaannya ketika rasa bersalah karena 62. Sudah menyakiti hati ibu tiri yang selama 5 tahun pertama hidupnya sudah membesarkan dia dengan penuh kasih sayang selagi menunggu ibu kandungnya yang berjuang untuk hidup bisa kembali dari rumah sakit. Namun sayangnya, 5 tahun kemoterapi yang ia lakukan tak cukup untuk mematikan seluruh sel kanker dalam tubuh Nyonya Hana.
Hingga pada usia Sanum yang ke-17 tahun, penyakit itu kembali dan semakin ganas menyerang. Dan pada akhirnya Nyonya Hana meninggal dalam kecelakaan saat mengejar putrinya ketika ingin memperkenalkan kembali Nyonya Rosi pada Sanum untuk yang kedua kali. Satu hal yang Nyonya Hana tahu waktu itu, meski tidak meninggal karena kecelakaan, ia akan tetap meninggal karena penyakit yang dideritanya. Dan ia sudah menyerah sejak lama untuk berjuang ketika tahu bahwa Nyonya Rosi bisa menjaga anak dan suami mereka dengan baik. Bersambung. 63. 84. Selama yang baru di Kuak Tuan Syakir dan Nyonya Rosi benar-benar memberi dampak yang besar bagi perubahan sikap Sanum. Perempuan berdarah campuran Indonesia-Norwegia itu sudah mulai menerima keberadaan Nyonya Rosi meski belum pernah sekalipun memanggilnya dengan sebutan Mama. Tapi tak apa. Nyonya Rosi tidak memaksa Sanum untuk menerima dia sepenuhnya secepat itu. Perempuan yang menjadi istri pertama dari pemilik Dream Corporation yang selama 26 tahun dirahasiakan dan baru diakui 2 tahun belakangan ini, sama sekali tidak keberatan memberi waktu sedikit lebih lama untuk Sanum mengakuinya sebagai ibu sambung. Nyonya Rosi sudah cukup bahagia ketika Sanum mau ikut makan bersamanya di meja makan setiap hari. Atau jika dia mengetuk pintu kamar gadis itu dan Sanum membukakan pintu untuknya. Itu sudah lebih dari cukup bagi seorang ibu yang tulus mencintai putrinya tanpa mengharap imbalan sedikitpun. Terkadang wanita tua itu menangis sembunyi-sembunyi karena bahagia hanya karena tahu bahwa kue yang ia bawa untuk Sanum dimakan dengan lahap dan dihabiskan gadis itu. Atau jika ia menyuruh gadis itu tidur lebih awal dan Sanum menurutinya. Ya, bahagia seorang ibu memang hanya sesederhana itu. Meski Sanum bukan putri yang terlahir dari rahimnya, tetapi cinta yang Nyonya Rosi miliki untuk anak sambungnya jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Sanum pun juga bisa merasakan hal itu. Perasaan haru bahkan merasa bersalah ketika ia membuka album lama yang sudah usang dan berdebu termakan usia yang selama ini Tuan Syakir simpan berhasil membuat Sanum tergugah. Dalam satu album itu hanya ada gambaran masa kecilnya sejak bayi hingga usia 5 tahun yang tampak bahagia dalam pelukan seorang wanita yang bukan ibu kandungnya. Seorang wanita yang tersenyum cantik dan terlihat sangat bahagia hanya karena tawa yang Sanum perlihatkan. Seorang wanita yang selarna 3 tahun belakangan hanya Sanum hujani dengan cacian karena keras kepalanya yang tak pernah mau mendengar penjelasan apapun. Sanum menyesalinya. Benar-benar menyesalinya. Namun, maaf yang harusnya ia ucapkan terlalu sulit keluar dari mulutnya dan membuat ia hanya bisa diam dan berlaku lebih lembut pada Nyonya Rosi. Setidaknya, Sanum sudah berubah dan berjanji akan mencoba menerima Nyonya Rosi sebagai ibunya meski tidak akan bisa menggeser keberadaan ibu kandung Sanum di dalam hati gadis itu. Namun tanpa gadis itu ketahui, bagi seorang ibu yang sudah bertahun-tahun menanti diperhatikan oleh anaknya, ia sudah memaafkan Sanum dari sejak lama meski Sanum tidak memintanya. Itulah kehebatan seorang ibu yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Mampu memaafkan sebelum anak melakukan kesalahan. Benar-benar sesuatu yang mustahil namun benar adanya. Hari ini adalah hari perdana Sanum keluar jalan-jalan semenjak tinggal di rumah ayahnya lagi. Gadis itu bisa melenggang ria ke tempat-tempat yang dulu banyak menyimpan kenangan masa-masa sekolahnya tanpa harus takut dikejar oleh para orang suruhan Tuan Syakir lagi seperti saat pertama kali dia datang. Sanum terkekeh kecil jika mengingat kejadian itu. Berlari layaknya buronan yang dicari karena sudah membawa lari uang orang dan bersembunyi tepat seperti tikus gat setiap harinya karena ulah menyebalkan Leo dan anak buah ayahnya yang lain. Sanum duduk di sebuah bangku taman sambil memperhatikan beberapa anak kecil yang berlarian saling mengejar satu sama lain.
Gadis itu tersenyum kala mengingat masa-masa sekolahnya dulu. Mengingat kembali bagaimana serunya ia melalui waktu itu bersama dua sahabat baiknya yang kini entah di mana. Sejak kepindahannya ke Braigen. 64. Sanum benar-benar sudah kehilangan seluruh kontak teman-teman masa sekolahnya mengingat ponselnya yang dulu hilang di bandara tepat ketika ayahnya memaksa ia berangkat ke Braigen tanpa alasan yang jelas. Ah! Sanum jadi rindu pada sahabat-sahabatnya yang dulu. Entah mereka bisa bertemu lagi atau tidak. Tak berapa lama, seseorang tampak ikut bergabung bersama Sanum di bangku taman yang sama namun berjarak cukup jauh karena bangku yang mereka duduki memang lumayan panjang. Sanum di sudut kanan dan orang itu di sudut kiri. Lama tak ada kontak mata, tiba-tiba saja mata keduanya terbelalak tak percaya ketika tanpa sengaja mata mereka saling bersitatap dan bisa mengenali satu sama lain. Andra. Sanum. Hening sepersekian detik sebelum tawa keduanya pecah karena ucapan mereka yang terlontar bersamaan. Sanum yang dengan pakaian kasualnya dan Andra yang masih lengkap dengan setelan jas kerjanya berpandangan cukup lama sebelum mengikis jarak di antara mereka untuk saling berbincang. Jadi gimana? Nona konglomerat ini sudah tidak buron lagi. Canda Andra kala mengingat pertemuan kedua mereka ketika Sanum dikejar-kejar orang suruhan Tuan Syakir. Sanum meninju lengan Andra sebagai tanggapan atas lelucon pria itu yang lebih terdengar seperti ejekan baginya. Seperti yang kamu lihat. Sekarang aku udah bebas kemana aja tanpa dikejar-kejar lagi. Jawabnya dengan senyuman manis. Andra menangkap betapa indahnya senyum itu. Senyum yang tak kalah menawan dari istri sepupunya yang selama ini sudah mengunci pandangan Andra untuk tidak melihat wanita lain lagi selain dirinya. Namun, untuk pertama kalinya, seorang gadis lain sudah membobol kunci itu dan menempatkan senyum manisnya ke dalam ingatan Andra sebagai senyuman kedua yang mampu membuat pria itu kembali merasakan debaran asing dalam hatinya. Kok kamu bisa di sini? Suara ceria yang sangat jauh berbeda dengan suara yang dulu Andra dengar ketika pertama bertemu berhasil menarik Andra keluar dari lamunannya. Binar mata yang dulu Andra lihat redup kini sudah kembali memperoleh cahayanya dan membuat Andra baru tersadar bahwa Sanum benar-benar dianugerahi wajah cantik dengan sentuhan khas gadis Eropa pada umumnya. Bolehkah Andra egois menginginkan Sanum ketika hatinya masih berdetak untuk Elena? Bolehkan Andra egois dengan menjadikan Sanum sebagai percobaan pelarian dari rasa sakitnya mencintai Elena? Jika saja itu adil bagi Sanum, maka tentu Andra ingin sekali melakukannya. Cuma lagi suntuk aja di kantor, makanya main ke sini. Kamu sendiri. Aku. Sanum menunjuk dirinya sendiri sebelum kembali menatap ke depan, ke arah sekumpulan bocah yang masih asyik berlarian di tengah taman yang luas. Senyum cantik itu masih bertengger di sana dengan mata sang pemilik yang seolah menerawang jauh ke kisah masa lalu beberapa tahun belakangan. Hanya sedikit rindu dengan kenangan masa sekolahku yang dulu. Lanjut Sanum penuh arti. Andra mengangguk paham dan ikut menatap anak-anak yang Sanum tonton sejak tadi. 65. Oh iya, Andra. Makasih ya sekali lagi udah nolongin aku waktu itu. Wajah cantik dengan senyum menawan itu lagi-lagi menoleh ke arah Andra. Gak masalah. Andra lalu teringat sesuatu secara tiba-tiba ketika Sanum mengingatkan tentang pertemuan mereka saat itu. Andra terlihat memeriksa sakunya beberapa kali namun belum menemukan sesuatu yang ia cari. Lagi cari apa? Kernyit Sanum heran. Aku mau balikin kalung kamu yang ketinggalan waktu dulu kamu numpang mobil aku. Tapi kayaknya, aku lupa bawa deh. Kalung.
Lia. Kalung. Aku temuin di kursi tempat kamu duduk. Bentuknya kayak prisma. Ekspresi Sanum tampak kaget dan langsung meloncat girang. Jadi selama ini kalungnya sama kamu. Pekik Sanum senang. Ilya. Angguk Andra ragu-ragu. Masih syok dengan ekspresi senang Sanum yang hampir membuat jantung Andra keluar dari tempatnya. Makasih ya. Aku pikir kalung itu udah hilang. Ekspresi senang itu tiba-tiba saja berubah menjadi haru. Gampang sekali mood gadis cantik ini berubah. Gimana kalau aku minta nomor telepon kamu? Nanti kita janjian ketemuan di mana biar aku bisa balikin kalungnya ke kamu lagi. Oke. Aku setuju. Jawab Sanum yang tanpa basa-basi merebut ponsel Andra sebelum pria itu menyerahkan sendiri padanya. Selesai mencatat nomor ponselnya di handphone pria tampan wakil CEO Dirgantara Group itu, Sanum segera pamit untuk segera pulang. Aku duluan ya. Kabari aku kapan kamu bisa. Nanti biar aku yang nyamperin kamu. Ujar gadis itu ramah. Mau aku antar? Gak usah. Aku bawa mobil sendiri kok. Thanks ya. Sanum melambaikan tangannya pada Andra sebelum berlari kecil meninggalkan Andra sendirian. Sementara Andra hanya menggeleng tidak percaya ketika mengetahui sikap kekanakan Sanum yang benar-benar tidak sesuai dengan wajahnya yang anggun. Andra merasa melihat Elena dalam wujud yang lain dalam diri Sanum. Setelah memastikan bahwa Sanum sudah benar-benar pergi, Andra mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sesuatu yang setiap hari ia bawa sejak pertemuan kedua antara Andra dan Sanum. Sebuah kalung berbentuk prisma yang Andra akui tadi tidak sedang ia bawa. Padahal kenyataannya, kalung itu ada. Andra hanya berbohong mengatakannya tidak ada untuk menjadikan kalung itu alasan agar bisa bertemu kembali dengan gadis cantik berwajah blasteran yang sudah menghadirkan bayangan Elena dalam sikapnya. Andra bukannya ingin menyakiti Sanum dengan menjadikan gadis itu pelarian. Andra hanya ingin Sanum bisa menjadi Elena untuknya dan membuat Andra bisa melupakan Elena yang asli. Elena yang sudah dimiliki orang lain. 66. Elena yang hanya akan menjadi mimpi indah bagi Andra selamanya. Bersambung. 67. 85. Elena masih terlihat pucat ketika ia membereskan pakaiannya untuk kembali ke rumah Dirgantara. Bima masih sibuk mengurus biaya administrasi dan membuat gadis itu menunggu sedikit tidak sabaran. Bukan tanpa alasan. El sudah sangat merindukan masakan Bibi Laila yang terasa sudah berabad-abad tidak ia coba. Belum lagi ia juga sangat merindukan ibu mertuanya yang tidak bisa menjenguk Elena selama dirawat karena keadaan beliau sendiri yang kurang sehat akibat terlalu mencemaskan keadaan Ei. Elena benar-benar merasa terharu karena sikap perhatian yang kedua mertuanya berikan untuknya. El bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya perasaan dia ketika harus berpisah dengan Tuan Satya dan Nyonya Puspa saat masa kontrak pernikahannya dengan Bima berakhir. Memikirkannya sekarang saja sudah membuat hati Elena sakit. Apalagi nanti. La bahkan tidak sanggup membayangkan sesulit apa dirinya akan melangkahkan kaki keluar dari rumah yang sudah memberinya kehangatan dan perlindungan selama ini nantinya. Elena sudah terlalu bergantung pada kebaikan yang Bima dan keluarganya berikan. Sementara waktu tanpa memberi toleransi dan keringanan selalu bergulir begitu cepatnya seolah tidak sabar menunggu Elena merasakan sakit karena beratnya berpisah dengan keluarga yang ia sayang untuk kedua kalinya. Udah siap? Tanya Bima yang baru saja tiba. Wajah pria dewasa itu kini lebih sering menampilkan senyum yang semakin membuat El terpukau dengan kesempurnaannya.
Udah. Jawab El seraya berdiri dan bersiap menenteng satu tas kecil berisi peralatan mandinya selama di rumah sakit. Namun tanpa disangka, tangan panjang Bima jauh lebih cepat menyambar tas itu dan membawanya bersama dengan tas perlengkapan El yang lain. Aku aja yang bawa. Kamu cukup jalan aja sampai ke mobil. Lagi, senyum tampan itu menampakkan diri dan membuat El ingin pingsan sekarang juga karena melihatnya. Bagaimana cara El bisa berhenti mencintai Bima jika pria itu selalu meracuninya dengan tingkah yang semakin manis dari hari ke hari? Layaknya narkoba, Elena sudah benar-benar kecanduan akan Bima dan membuatnya semakin lama semakin bergantung hanya pada pria itu. Kamu kenapa? Tanya Bima dengan alis terangkat ketika menyaksikan El yang tampak menatap kosong padanya. Elena merenggeleng sembari tersenyum. Nggak apa-apa. Ya udah. Yuk pulang. Mama pasti senang kalau tahu kamu udah di rumah lagi. Elena mengangguk dan berjalan mendahului Bima sebelum pria tampan yang bergelar suaminya itu mengikutinya dari belakang. Hanya hening yang mengisi perjalanan pulang sepasang suami istri yang tengah berada dalam pusaran dilema perasaan mereka masing-masing. Elena yang masih berusaha melupakan Bima namun mustahil. Dan Bima yang bingung harus dengan cara apa mengatakan cinta pada El agar gadis itu percaya. 68. Semua terasa sulit dan berakhir salah paham ketika perempuan masa lalu berdiri di tengah keduanya dan menjadi penghalang bagi perasaan yang mati-matian Bima dan Elena sangkal selama ini. Namun semua itu sudah berlalu karena Bima telah meyakini perasaannya. Dia sudah mampu memilih dan sudah mampu melupakan. Sebuah keputusan yang cukup lama Bima galaukan dan pada akhirnya terpecahkan ketika Okta hadir sebagai penasehat. Ingatkan Bima untuk memenuhi janji agar menaikkan gaji sekretarisnya yang bukan hanya cantik tetapi juga sangat cerdas itu nanti. Jangan sampai Bima lupa. Setiba di rumah kediaman keluarga Dirgantara, Elena tidak bisa menutupi senyum lebarnya saat menemukan Bibi Laila, Pak Ardi, Sekar dan Lala yang sudah berdiri tegak menunggunya di depan gerbang. Satu persatu ketiga perempuan itu Elena peluk dan bersalaman sopan dengan Pak Ardi sebagai penutup. Keempat pekerja yang paling dekat dengan Elena itu tampak terharu saat melihat Elena datang. Bibi Laila bahkan tidak bisa menahan air matanya saat melihat sosok El yang turun dari mobil Bima. La sempat berpikir bahwa mungkin saja dia tidak akan pernah bertemu dengan El lagi sejak gadis itu diculik beberapa hari yang lalu. Dan ketika mendengar bahwa Elena berhasil diselamatkan, Bibi Laila beberapa kali sujud syukur karena kabar gembira itu. Tiba di depan pintu kamar Nyonya Puspa, Elena mengetuk dengan perlahan sebelum tangannya bergerak memutar handle pintu. Hatinya merasa bersalah saat melihat tubuh ringkih ibu mertuanya yang terbaring lemah di kasur dan seketika memaksa untuk bangkit saat melihat siapa yang datang. Elena tanpa komando lagi langsung menghambur ke dalam pelukan Nyonya Puspa yang bersandar pada kepala ranjang. Tangisnya pecah seiring semakin mengeratnya pelukan tangannya pada tubuh lemah Nyonya Puspa. Maafkan, El. Maafkan El sudah bikin Mama kayak gini. Nyonya Puspa memeluk